warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10 yang ibu sayangi. Ayo kita semangat untuk belajar. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini yaitu 3.2 menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Lalu 4.2 mengkonstruksikan teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Nah, indikator kompetensi pada pembelajaran kali ini yaitu 3.2.1 menelaah isi teks laporan hasil observasi. 3.2.2 menganalisis aspek kebahasaan laporan hasil observasi. 4.2.1 menyusun teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan. Berdasarkan kompetensi dasar dan indikator kompetensi, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah membaca teks laporan hasil observasi, peserta didik dapat menelaah isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, setelah membaca 2 teks laporan hasil observasi, peserta didik dapat menganalisis aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, setelah menyimak dan membaca PowerPoint dan video ini, peserta didik dapat menyusun teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan. Nah, untuk mencapai tujuan yang telah kita paparkan, kita harus tahu terlebih dahulu apa isi dan aspek tes laporan hasil observasi. Nah, isi dapat dilihat dari struktur teks. Dalam teks laporan hasil observasi terdapat 4 struktur, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan kesimpulan. Pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berisikan informasi umum seperti nama Latin, asal-usul, dan informasi tambahan lainnya. Kemudian, deskripsi bagian yaitu berisikan hal-hal terperinci mengenai objek yang dilaporkan. Misalnya, ciri fisik, habitat, dan lainnya. Lalu, deskripsi manfaat yaitu bagian yang berisi klasifikasi objek dari berbagai segi manfaat dan sifat-sifat khusus objek. Dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, di bagian ini berisikan singkat mengenai apa yang sudah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek kebahasaan. Nah, dalam teks laporan hasil observasi terdapat 4 aspek kebahasaan yang harus kita perhatikan ketika kita akan menyusun atau menganalisis teks. Nah, yang pertama yaitu kata serta frasa, verba, dan nomina. Kata sendiri yang berbentuk morfem atau morfem bebas merupakan satuan bahasa terkecil dapat memiliki arti maupun tidak yang bersifat bebas. Nah, sedangkan frasa merupakan gabungan dari beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi. Selanjutnya, nomina merupakan kata sifat, sedangkan verba merupakan kata kerja. Nah, yang kedua adalah afiksasi, merupakan kata yang mengalami pengimbuhan pada sebuah kata dasar ataupun bentuk dasar.
Nah, kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan. Sedangkan kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan atau pengulangan dan pemajemukan ketika digunakan. Nah, yang ketiga adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang memberikan suatu keterangan umum mengenai suatu benda, hal, aktivitas, dan lainnya. Contohnya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat definisi. Selanjutnya, kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menerangkan sejumlah sifat-sifat atau karakteristik pada suatu benda. Contohnya, wayang Purwa terdiri di atas beberapa gaya atau gagrak seperti gagrak Kasunanan, Mangkunegaraan, Ngayogyakarta, Banyumasan Jawa Timuran, Kedu, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kebahasaan yang terakhir, yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, kalimat simpleks merupakan kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Contohnya, ada beragam jenis topeng di museum ini. Itu merupakan kalimat simpleks. Lalu, kalimat kompleks merupakan kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Contohnya, dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Nah, itu merupakan kalimat kompleks. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini mengenai isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan pemahaman yang baik kepada kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.